Suatu hari gue sedang berada di meja makan bareng nyokap gitu, dan saat itu gue bilang kalau gue mempertimbangkan bahwa bisa jadi gue nggak mau punya anak di masa depan. Gue pikir nyokap gue akan marah awalnya, tapi ternyata dia memberikan waktu kepada gue menjelaskan kenapa gue mempertimbangkan untuk gak punya anak. Lalu gue mencoba menjelaskan kepada nyokap gue gitu tentang kenapa punya anak itu suatu hal yang sekarang bisa menjadi pilihan untuk generasi gue gitu. Gue berada di generasi milenial sepertinya, dan makin lama makin banyak juga generasi milenial yang memiliki pemikiran yang sama, bahwa memiliki keturunan itu bukan suatu hal yang harus dilaksanakan, dan mereka bisa mempertimbangkan untuk tidak memiliki anak, tentu dengan berbagai macam alasan, alasan lingkungan gitu, alasan pribadi yang mungkin kita tidak akan pernah tahu karena setiap orang itu kan punya pemikirannya masing-masing gitu. Dan untungnya nyokap gue cukup menerima alasan yang gue berikan kepada beliau gitu, walaupun dia tetap berharap bahwa gue akan memutuskan untuk memiliki anak, karena dia ngerasa takutnya nanti di hari tua gue itu sendiri dan gak ada yang ngurus. Artinya di sini gue berpikir bahwa bisa jadi dulu ketika nyokap itu memutuskan untuk punya anak, itu merupakan salah satu alasan yang mungkin dia pikirkan saat itu gitu, bahwa di hari tua nanti harus ada yang menemani. Tapi kayak tapi untuk menutup pembicaraan dengan nyokap gue bilang bukan berarti gue nggak akan mau punya anak selamanya gitu. Gue bilang gue mempertimbangkan untuk pilihan nggak memiliki anak, dan karena kita bicara masa depan gitu, gue nggak tahu apa yang akan terjadi sama gue gitu. Tapi gue juga memberikan pilihan kepada nyokap gue kalau gue pun memutuskan untuk punya anak gitu. Adopsi juga merupakan salah satu pilihan gue. Tapi intinya dari pembicaraan tersebut nyokap gue cukup tidak memaksakan apakah gue harus punya anak atau enggak gitu. Ya gue nggak tahu ya sebenarnya dia pengennya gimana gitu. Tapi dia mencoba mendengarkan apa yang gue utarakan saat gue berbicara tentang memiliki keturunan. Hari ini kita akan membahas tentang child free. Waktu itu salah satu YouTuber bernama Gita Saf, dia memberikan alasan untuk child free atau memutuskan untuk tidak memiliki keturunan gitu kan. Dan dan pembicaraan beliau setahu gue udah cukup lama gitu, dan entah kenapa beberapa hari yang lalu perbincangan ini menjadi ramai gitu kan di halayak, di masyarakat. Dan gue bingung kenapa hal ini menjadi kontroversi. Dan gue baru ingat beberapa waktu lalu kita heboh sama orang yang dianggap tidak bekerja tapi banyak duit karena babi ngepet. Jadi gue ngerasa pembicaraan tentang child free ini masih menjadi kontroversial, padahal ini merupakan suatu pemikiran yang sudah cukup lama dan sudah banyak dianut sama orang gitu. Tapi kebanyakan mungkin orang nggak mau membicarakan hal itu gitu ya, karena naturnya dianggap suatu hal yang nggak biasa dipikirkan sama orang. Dan terjadi perdebatan antara enggak seorang perempuan tuh harus punya anak, memberikanlah alasan berupa A sampai Z gitu kan dibicarakan. Dan gue berpikir kayak kenapa sih orang-orang itu peduli banget gitu sama isi rahim seseorang gitu. Emang lo akan ngurusin itu anak juga? Kan enggak. Kalau komentar dari laki-laki gitu, gue ngerasa udah biasa karena kebanyakan laki-laki itu mungkin melihat dari sudut pandang male gaze gitu, atau dari pandangan seorang laki-laki yang di kepalanya itu sudah tertanamkan perempuan itu sebagai objek gitu. Makanya mereka bersuara sekali gitu ketika ada perempuan yang berpikiran, oh gue mau gak punya anak nanti ketika gue sudah menikah. Tapi yang lucu adalah banyak juga perempuan yang memiliki opini seakan-akan kebakaran jenggot gitu, padahal kehidupannya itu gak berpengaruh sama sekali sama apa yang diucapkan gitu loh. Maksudnya ya udah, keputusan seseorang itu mau punya anak atau enggak itu nggak memberikan dampak langsung sama diri kita, karena kita nggak ngurusin, harusnya kita nggak ngurusin gitu badan orang itu mau dibuat seperti apa. Mungkin ketika kita bicara tentang memiliki anak gitu, pertanyaan yang selalu gue lontarkan seenggaknya kepada diri gue sendiri adalah, apakah keputusan untuk memiliki anak ini hanya sebagai investasi kah atau apa? Dan harus diingat ketika kita lahir di dunia, kita itu nggak memiliki pilihan gitu kan. Kalau kita bisa memilih untuk lahir di dunia, gue lebih memilih untuk gak lahir sama sekali di dunia ini. Banyak pelajaran hidup, banyak kenegatifan yang ada di dunia ini yang membuat berpikir kayaknya kalau kita gak pernah hidup tuh jadi suatu hal yang melegakan gitu ya. Tapi nyatanya gue di sini gitu.
Bahkan sebelum kita lahir pun kita nggak punya banyak pilihan gitu. Kita nggak punya banyak pilihan bahwa hidup kita akan seperti apa nanti gitu kan. Nama kita sudah ditentukan gitu kan, agama kita sudah ditentukan, dan ya banyak ajaran-ajaran yang dianggap bahwa kita harus selalu berbakti sama orang tua. Padahal belum tentu kapasitas orang tua ini mampu mendidik anak atau memiliki mentalitas siap menjaga anak gitu, atau memberikan cinta yang unconditional gitu, cinta tanpa syarat. Ketika seseorang itu menjadikan anak sebuah investasi, artinya ada ego yang terbawa dari orang tua gitu. Ketika anaknya berbuat sesuatu, orang tua akan merasa, oh itu anak gue gitu, mereka adalah milik gue gitu kan. Pada akhirnya orang tua akan mencoba mendiktekan apa yang harus dilakukan sama anak tersebut gitu. Ya tentu berbagai macam hal gitu, berbuat baik itu seperti apa atau bagaimana, sampai pada akhirnya ketika seorang anak sudah bisa berpikir untuk diri sendiri gitu, ketika mereka sudah bisa mempertanyakan akan sesuatu gitu, apalagi mengenai pilihan hidup, banyak orang tua yang nggak menerima. Dan ini kembali ketika gue berbicara tentang cinta tanpa syarat gitu, unconditional love gitu. Apakah orang-orang yang memutuskan untuk menjadi orang tua benar-benar akan memberikan cinta tanpa syarat ini kepada anaknya gitu? Karena anak ini lahir dengan jutaan ekspektasi bahkan sebelum mereka lahir gitu, dan mungkin pilihan yang mereka punya itu terbatas gitu. Anggapannya kalau kita memiliki perbedaan atau kita mencoba menentang orang tua gitu, pemikiran orang tua dianggapnya durhaka gitu. Misalnya gini, kita berekspektasi sama anak gitu kan, gue berharap bahwa anak ini akan menjadi kebanggaan untuk kita gitu. Ini dalam hal apa gitu? Apakah anak ini bisa berkontribusi dalam masyarakat gitu, berkontribusi masyarakat dengan menjadi dirinya sendiri, atau berkontribusi ke masyarakat agar kita dipandang sama masyarakat, oh dia anak baik gitu, orang tuanya berarti baik. Bagaimana kalau anak tersebut dilahirkan berbeda gitu? Gue ambil contoh, misalnya kalian orang tua yang memutuskan punya anak gitu kan. Kalian berjanji, oh akan ngejaga anak gue dengan sedemikian rupa gitu. Dan mungkin pertanyaan-pertanyaan yang akan gue berikan adalah, apakah lo akan mendengarkan anak lo ketika ngerasa diri dia berbeda? Gue ambil contoh, misalnya lo punya anak, ternyata anak lo itu bagian dari LGBT gitu. Apa lo akan menerima anak tersebut atau lo buang anak tersebut gitu? Nah, di situ akan menjadi ujian apakah cinta orang tua itu benar tidak terbatas gitu, apakah enggak, karena banyak kasus yang akhirnya anaknya dibuang gitu, atau mungkin anaknya dibunuh karena nggak sesuai sama harapan orang tua. Dan sebagian orang juga berpikiran bahwa untuk memiliki anak itu digunakan agar mereka tidak sendiri nanti di hari tua. Dan rasanya kita juga memberikan beban kepada anak kita sendiri gitu. Padahal kalau dipikir anak itu juga nggak pernah minta untuk dilahirkan gitu. Dan di sini ada suatu pemikiran bahwa seorang anak itu harus selalu berutang budi sama orang tuanya. Apakah itu suatu hal yang buruk? Enggak juga sih. Kalau orang tua tersebut dapat mendidik anaknya dengan benar gitu, benar-benar menjadi seseorang yang berjasa di keluarganya gitu, bukan seseorang yang menelantarkan keluarga atau anaknya gitu. Mungkin kita bisa berutang budi dengan orang tua yang benar-benar bisa mendidik anaknya gitu untuk memiliki pemikiran sendiri dan bisa berkontribusi kepada masyarakat, bukan pikiran yang dibentuk dari orang tuanya karena ego dari dirinya sendiri. Dan hubungan orang tua dan anak itu akan dinamis gitu, artinya akan terjadi perubahan menjadi lebih baik dan lebih buruk gitu. Tapi banyak juga anak-anak yang merasa trauma atas hubungan mereka dengan orang tuanya gitu, misalnya ditinggalkan oleh salah satu orang tuanya dan lain-lain gitu. Dan anak-anak ini bisa jadi nggak memiliki cara untuk membicarakan apa yang dirasakan gitu, karena pada akhirnya anak itu akan selalu menjadi korban atas apa yang orang tua lakukan. Dan apakah orang tua ini berani mengakui kesalahannya gitu kepada anak tersebut, atau meminta maaf ketika apa yang dilakukan oleh orang tua ini dianggap salah dan menyakiti anaknya? Dan rasanya jarang banget ya gue ngelihat orang tua yang mau mengakui kesalahannya. Menjadi orang tua itu susah gitu, nggak ada manualnya gitu. Artinya kita butuh kesiapan yang perlu gitu. Tapi ketika lo memutuskan untuk punya anak,
itu tadi pertanyaannya adalah lo mau punya anak ini untuk apa? Alasan lain mungkin orang mau punya anak itu supaya garis keturunannya itu berlangsung. Nah, di sini gue ngerasa ada sikap narsisnya manusia gitu, beranggapan bahwa darah kita nih, keturunan kita nih akan menjadi suatu hal yang sangat baik gitu untuk dunia, dan sepertinya akan pasti seperti itu gitu. Ya padahal enggak juga gitu. Ketika membahas tentang keputusan untuk punya anak atau enggak, gue bersimpati sama perempuan ya, karena ini permasalahan perempuan yang artinya mereka yang membawa bayi selama 9 bulan, dan kita nggak tahu apa yang terjadi setelah melahirkan dan lain-lain gitu kan, dan mereka yang memiliki beban cukup tinggi gitu untuk melahirkan satu orang anak. Dan sayangnya laki-laki nggak berpikiran apa yang dirasakan sama pasangannya ketika membicarakan tentang kepemilikan, ketika berbicara tentang otoritas tubuh gitu. Perempuan mungkin gue bisa berasumsi gitu, ketika nyokap gue memutuskan untuk punya anak itu karena itu yang diajarkan kepada dia gitu. Dia nggak punya pilihan, bahwa dari dulu pun mungkin ya sebagian dari generasi kita saat itu juga diajarkan bahwa perempuan harus nikah umur segini gitu, terus harus punya anak, harus ngasih cucu dan lain-lain gitu. Di sini kesannya perempuan nggak punya pilihan gitu, dan sayangnya banyak orang yang mungkin percaya akan hal itu gitu dengan pembelajaran yang berbagai macam rupa tentang posisi perempuan gitu kan. Dan di situ mungkin dan nggak banyak orang gitu yang berani melawan hal tersebut gitu. Jadinya terbawa dan mengakar dengan pemikiran masyarakat bahwa ya lo menikah itu untuk punya anak. Ya, argumen yang pernah gue dengarkan ketika ada orang yang memutuskan untuk nggak punya anak itu, banyak orang yang ngelawan, oh kalau perempuan itu nggak menjadi perempuan seutuhnya kalau nggak punya anak. Menurut gue ini suatu hal yang lucu gitu. Ibaratnya gini, kayak menyalahi kodrat gitu kan, dibilangnya gitu, memiliki kodrat masing-masing gitu dengan fungsi organ tubuh kita gitu, dengan fungsi tubuh kita. Tapi orang-orang suka lupa bahwa kita memiliki pilihan gitu, apa yang harus kita lakukan dengan tubuh kita gitu. Nah, pilihan tersebut hanyalah punya kita, dan kita yang memutuskan apa yang akan kita lakukan dengan tubuh kita sendiri, selama itu nggak merugikan orang gitu, selama nggak menyakiti orang lain. Gue nggak pernah paham sih sama orang-orang yang beranggapan yang berkomentar negatif yang berkomentar negatif gitu ke orang yang memiliki pemikiran yang lain gitu, padahal nggak berdampak juga untuk hidup mereka gitu. Cuma ya orang-orang ini menurut gue terlalu cukup meratapi mungkin ya, atau ngerasa pahlawan kesiangan gitu, ketika mereka ngerasa akan menjadi pahlawan gitu ketika melihat suatu hal yang dianggap nggak benar gitu, dan benar gara-gara mereka. Nggak kayak gitu sebenarnya jalannya. Terus ada orang juga yang bilang ketika menolak child free gitu, atau keputusan untuk nggak memiliki anak adalah nggak mendapatkan kebahagiaan seutuhnya. Yang menurut gue juga cukup aneh argumen seperti ini, kayak seakan-akan orang itu bisa mengukur rasa kebahagiaan orang lain gitu. Emang lo tahu dari mana orang tersebut itu nggak bahagia kalau dia nggak punya anak gitu? Artinya tujuan hidup seseorang itu beda-beda. Tujuan orang untuk hidup, tujuan orang itu bekerja, tujuan orang itu berjalan itu nggak bisa disamakan. Cara orang untuk mencapai berkah Tuhan pun juga berbeda-beda gitu, dan nggak bisa dipukul rata jadi satu. Dan sayangnya orang-orang nggak mau tahu gitu sih, nggak mau tahu tentang apa yang jalan pikir lain gitu. Jadi ketika ada yang berbeda langsung ditolak mentah-mentah. Padahal paham tentang diri kita sendiri itu ya hanya kita sendiri yang akan menjalankan gitu, dan rasanya lucu gitu. Gue nggak akan tahu kalian bahagia karena apa, dan lo nggak akan bisa mengukur apa yang gue anggap itu menjadi kebahagiaan gue. Pada akhirnya gini yang bisa gue simpulkan, keputusan child free untuk seseorang atau keputusan nggak memiliki anak dari seseorang itu kenapa bisa meningkat gitu, karena sekarang mereka sudah memiliki pilihan gitu. Artinya mereka sudah bisa menyadari bahwa kita bisa memiliki pilihan lain, kita bisa mengejar kebahagiaan dengan cara yang lain gitu kan. Dan ada orang juga yang belajar apa yang sudah kita jalani selama hidup gitu, dan banyak faktor kenapa orang memutuskan akan suatu hal. Menurut gue orang-orang yang memutuskan untuk punya anak ya gue menghargai gitu. Gue berharap kalian sukses untuk hal tersebut gitu, dan gue berharap anaknya tumbuh
bahagia, karena pada akhirnya kemampuan kita sebagai orang tua juga diukur dari mentalitasnya gitu, dari finansialnya. Jangan bilang punya anak itu bakal banyak rezeki. Realitanya banyak orang yang punya anak dan akhirnya menderita gitu. Jadi itu juga harus dipikirkan. Yang ada di kepala gue ketika gue mempertimbangkan untuk nggak mempunyai anak adalah karena gue nggak mau membebani mereka dengan ekspektasi gue. Buat gue keputusan untuk child free atau tanpa anak itu suatu hal yang wajar, suatu hal yang nggak harus dipusingin sama orang-orang gitu. Karena pada akhirnya kebahagiaan, rasa utuhnya seorang manusia itu bukan orang lain yang menentukan, tapi diri kita sendiri. Sampai jumpa di video berikutnya.